Darurat judi online dengan besaran transaksi judi online yang mencapai 327 triliun rupiah. Melihat kondisi tersebut, Budi menyebutkan dalam kurun waktu 1 minggu, Presiden Jokowi akan membentuk satuan tugas terpadu. Sementara itu, menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar, pihaknya telah memblokir 5.000 rekening bank terkait dengan laporan judi online dalam beberapa bulan terakhir. Negara ini harus serius lah. Ini peringatan, nanti seminggu lagi lihat aja ada langkah-langkah dramatis yang dilakukan. Tunggu aja. Kalau perlu ditangkap aja tuh bandar-bandarnya ya. Kutip kata Menkominfo, tangkap aja bandar-bandar judi online itu. Jadi penguatan apa lagi? Yang penting langkahnya, ini langkah menyelesaikan ini secara efektif gitu loh. Karena kalau cuma satu lembaga, misalnya Kominfo doang nggak bisa. Kalau kita cuma nekton doang situsnya, blokir rekeningnya, OJK juga nggak bisa lebih lanjut, membukukan nggak bisa lagi gitu loh. Mesti aparat penegak hukum kan, kepolisian, kejaksaan, paham nggak maksudnya? Jadi makanya harus bersama semua kementerian lembaga, bukannya nggak bisa, wewenangnya kan terbatas. Dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening. Ada yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank termaksud apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan. Ya, oke teman-teman, balik lagi di channel kita Neo Viral. Kali ini kita membahas tentang yang saat ini judi atau yang disebut dengan judi online ini teman-teman. Indonesia darurat katanya, dan Jokowi akan segera membentuk Satgas. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membentuk task force atau satuan tugas atau Satgas untuk memberantas judi online di Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pernyataan resmi terkait penetapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan korupsi bansos COVID-19 atau Doksetpres. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membentuk Task Force atau satuan tugas atau Satgas untuk memberantas judi online di Indonesia. Saat ini nantinya akan melibatkan sejumlah kementerian atau lembaga terkait. Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas mengenai Indonesia darurat judi online bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 18 April 2024. Pesertanya ada saya, Ketua OJK, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, Pak Menko Polhukam, Pak Sekap, Seknet. Keputusannya 1 minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentuk task force terpadu dalam rangka pemberantasan judi online, kata Budi Arie kepada wartawan usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 18 April 2024. Ya, nanti apa dari aparat penegak hukum, Kominfo, OJK, perusahaannya, rekeningkan keuangannya, OJK, PPTK dan sebagainya, sambungnya. Menurut dia, Jokowi banyak menerima keluhan dari masyarakat soal maraknya judi online. Oleh sebab itu, dia ingin membentuk Satgas untuk menindak tegas judi online di tanah air. Pak Presiden jelaskan di awal ada keluhan masyarakat. Masyarakat kecil main judi lagi. Menurut kamu gimana? Masih banyak kan? Nah, di situ kita jelasin juga ini langkahnya, kita harus tegas. Karena kamu aja bilang masih banyak, jadi perlu diberantas, jelasnya.
Budi menyampaikan saat ini kementeriannya hanya dapat menurunkan atau take down situs judi online yang ada di sosial media, sedangkan untuk pembekuan rekening masih menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan penegak hukum. Kan tugas kita take down doang, duitnya dari mana? Pak OJK bisa blokir tuh rekening, tapi membuka atau membekukan rekening kan nggak bisa, mesti aparat penegak hukum, mesti kerjanya tuh holistik, kompresif, tutur Budi. Dia mengungkapkan total perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 327 triliun. Budi memastikan pemerintah akan menangkap bandar judi online sebab sangat merugikan masyarakat kecil. Kita negara ini harus serius lah. Lihat saja, seminggu lagi akan ada langkah-langkah dramatis yang dilakukan, kalau perlu ditangkap aja bandarnya, iya, ucap Budi. Sementara itu Ketua OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya langsung bertindak melakukan pemblokiran rekening yang digunakan untuk kegiatan judi online. Dia menyebut hingga kini ada 5.000 rekening terkait judi online yang sudah diblokir. Jadi langsung apabila menerima daftar rekening yang ditenggarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian kegiatan judi online, kami langsung blokir. Jumlahnya sekitar 5.000 rekening dalam beberapa bulan ini, akhir 23 sampai Maret 2024, jelas Mahendra. Tak hanya di dalam negeri, kendati begitu, kata dia, kegiatan judi online tak hanya dilakukan di dalam negeri saja, namun juga di lintas batas. Tak hanya itu, ada beberapa aliran dana judi online yang tidak melalui rekening bank. Untuk itu, Mahendra menilai penting pembentukan Satgas Judi Online. Hal ini akan tak ada ruang kosong bagi para pemain judi online dalam menyembunyikan aliran dana. Ada yang perlu pengalaman dan penelusuran rekening bank, termasuk apabila dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Lapisan berikutnya ini juga harus diselesaikan sehingga tak ada ruang kosong tersebut terjadi, ucap dia. Bukan berarti sekarang yang dilakukan itu efektif atau tidak, tapi setelah itu apalagi, karena kan persoalan dasarnya kita lihat sendiri belum terselesaikan, menyeluruh, imbau Mahendra. Oke, teman-teman, ini kita sudah membaca cuplikan dari beberapa video tadi ya teman-teman. Kita telah menyaksikan bersama, dan beginilah situs-situs atau pemaparan mereka tentang judi online ini ya teman-teman, dan mudah-mudahan benar-benar bisa diberantas judi online itu supaya tidak meresahkan banyak masyarakat, terutama ini kepada masyarakat kecil. Oke, sekian saja dulu perjumpaan kita di video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.